Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemrograman linier. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Adelia Widis, Augustina Patria, Krisanti Ermilia, Delanda Nosa, dan Delvio Nevanda. Pada bab ini kita akan membahas persyaratan persoalan pemrograman linier, merumuskan persoalan pemrograman linier, solusi grafis bagi persoalan pemrograman linier, analisis sensitivitas, menyelesaikan persoalan minimalisasi, penerapan pemrograman linier, dan metode simplex untuk pemrograman linier. Subbab pertama, persyaratan persoalan pemrograman linier. Sebelum kita membahas mengenai persyaratan persoalan pemrograman linier, saya akan memberikan gambaran mengenai kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara dari pemrograman linier itu sendiri. Yang sering kita ketahui, terutama di dalam ruang lingkup akuntansi, tentunya pihak manajemen dalam mengambil keputusan tentu berkaitan dengan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar bisa di-convert atau diubah menjadi sebuah produk dari perusahaan itu sendiri. Misalnya dalam suatu perusahaan tentunya memiliki sumber daya mungkin seperti bahan baku, lalu ada mesin, lalu ada karyawan, lalu ada uang, ada waktu, biaya-biaya, dan sebagainya. Nah, tentunya perusahaan ingin dengan sumber daya tersebut bagaimana caranya supaya bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan suatu produk, misalkan produk makanan, produk mebel, pakaian, atau mungkin produk-produk jasa. Nah, disitulah kita sebenarnya bisa menggunakan pemrograman linier. Lalu apa sih pemrograman linier itu? Pemrograman linier atau PL adalah suatu teknik matematis yang dirancang untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Lalu, next, yaitu persyaratan persoalan pemrograman linier. Berikut beberapa contoh, namun sebelum itu ada beberapa contoh permasalahan di mana pemrograman linier telah berhasil diterapkan dalam bidang manajemen operasi. Contohnya, penjadwalan bus sekolah untuk meminimalkan jarak perjalanan total untuk mengantar dan menjemput para mahasiswa. Lalu mengalokasikan unit-unit polisi patroli ke daerah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi untuk meminimalkan waktu respons. Lalu mungkin contoh lain adalah pemilihan bauran komposisi makanan untuk menghasilkan kombinasi makanan dengan biaya minimal. Nah, barulah kita beranjak mengenai apa saja persyaratan dari persoalan pemrograman linier. Nah, semua persoalan pemrograman linier mempunyai 4 sifat umum. Yang pertama, persoalan pemrograman linier bertujuan memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas, pada umumnya berupa keuntungan atau biaya. Nah, sifat umum ini disebut dengan fungsi tujuan atau objective function dari suatu persoalan pemrograman linier. Pada umumnya, tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan pada jangka panjang. Nah, dalam kasus sistem distribusi suatu perusahaan angkutan atau penerbangan, tujuan pada umumnya berupa meminimalkan biaya. Jadi, fungsi tujuan di sini lebih jelasnya merupakan pernyataan matematis dalam pemrograman linier yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu besaran, namun tidak hanya terbatas oleh keuntungan atau biaya, bisa juga menggunakan tujuan apapun yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah adanya batasan atau constraints, atau kendala yang membatasi tingkat sampai di mana sasaran dapat dicapai.
Sebagai contoh, keputusan untuk memproduksi banyaknya unit dari setiap produk pada suatu lini produk perusahaan. Nah, itu dibatasi oleh tenaga kerja dan permesinan yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas terkait fungsi tujuan tadi, nah itu bergantung pada sumber daya yang jumlahnya terbatas atau batasan. Jadi, bisa dibilang batasan adalah kendala yang membatasi tingkat di mana seorang manajer dapat mengejar suatu tujuan. Lalu yang ketiga, harus ada beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan 3 produk yang berbeda, nah manajemen dapat menggunakan pemrograman linier untuk memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas, yaitu terkait tenaga kerja atau mungkin permesinan, dan seterusnya. Nah, jika ada alternatif yang dapat diambil, maka pemrograman linier tidak diperlukan. Jadi harus ada alternatif tindakan yang mana sih yang akan kita ambil, barulah di situ kita bisa menjawab kasus atau persoalan menggunakan pemrograman linier. Namun jika tidak ada alternatif, maka tidak perlu menggunakan pemrograman linier. Yang keempat, tujuan dan batasan dalam permasalahan pemrograman linier harus dinyatakan dalam pertidaksamaan atau persamaan linier. Dalam hal ini adalah untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam menggunakan pemrograman linier. Jadi harus dibuat gambaran secara matematisnya terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk pertidaksamaan atau persamaan linier. Subbab kedua, merumuskan persoalan pemrograman linier. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu merumuskan persoalan pemrograman linier. Pada umumnya, persoalan yang sering digunakan adalah terkait bauran produk, di mana 2 produk atau lebih umumnya diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Namun, perusahaan biasanya ingin menentukan dan ingin mengetahui banyaknya unit dari setiap produk tersebut yang perlu dihasilkan untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan dengan sumber daya yang terbatas tadi. Lalu contohnya, kita ambil contoh dari Schneider Electronics Company yang menghasilkan 2 produk. Produk pertama yaitu Schneider Export atau sebuah pemutar musik portabel, dan produk kedua yaitu Schneider Blueberry atau sebuah ponsel berwarna dengan sambungan internet. Nah, proses produksi untuk setiap produk serupa, yaitu keduanya memerlukan waktu tertentu untuk pengerjaan elektroniknya, dan waktu tertentu untuk pengerjaan perakitannya. Setiap ekspor membutuhkan waktu selama 4 jam untuk pengerjaan elektronik dan 2 jam untuk perakitan. Setiap Blueberry memerlukan waktu 3 jam untuk pengerjaan elektronik dan 1 jam untuk perakitan. Sepanjang periode produksi sekarang, tersedia waktu selama 240 jam waktu pengerjaan elektronik dan 100 jam waktu perakitan. Setiap ekspor menghasilkan keuntungan $7 dan setiap Blueberry yang diproduksi menghasilkan keuntungan $5. Nah, permasalahannya adalah bagaimana menentukan kombinasi terbaik antara jumlah ekspor dan Blueberry yang dibuat untuk mencapai keuntungan maksimal. Jadi, Schneider Company ini ingin mengetahui berapa sih jumlah ekspor yang harus kita produksi dan jumlah Blueberry yang kita produksi supaya mencapai keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya terbatas tadi. Lalu, jika kita lihat pada tabel berikut, sebelum kita merumuskan, kita juga bisa mengklarifikasi apa-apa saja yang diketahui oleh persoalan tadi. Seperti pada kolom departemen. Jadi pertama kita mengelompokkan sumber daya. Ada berapa sumber daya? Ada berapa jenis sumber daya? Oh, ternyata ada 2, yaitu 2 departemen, departemen elektronik dan departemen perakitan. Lalu kolom yang selanjutnya kita tulis jumlah dari sumber daya yang kita miliki, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit ekspor
memerlukan waktu 4 jam di Departemen Elektronik dan memerlukan waktu 2 jam di Departemen Perakitan. Sedangkan untuk dalam memproduksi blueberry, ternyata kita memerlukan waktu 3 jam di Departemen Elektronik dan 1 jam di Departemen Perakitan dengan jumlah jam kerja yang tersedia adalah sebesar 240 jam di Departemen Elektronik dan 100 jam di Departemen Perakitan. Lalu kita juga bisa menuliskan keuntungan dari per unit, yaitu $7 untuk ekspor dan $5 untuk blueberry. Nah, sebelumnya kita harus kita harus menganalogikan produk tadi, yaitu dengan menggunakan variabel. Kalau berdasarkan di buku, kita menggunakan variabel X1 yang menggambarkan jumlah ekspor yang akan diproduksi, lalu X2 untuk menggambarkan jumlah blueberry yang akan diproduksi. Hal itu untuk mempermudah kita mengerjakan dalam bentuk matematis. Nah, merumuskan persoalan pemrograman linier. Cara yang pertama seperti tadi, beri nama keputusannya, yaitu dengan variabel X1 dan X2. Namun di sini kita tidak terikat harus menggunakan X. Kita juga bisa menggunakan Y, A, B, atau variabel-variabel lain. Lalu cara yang kedua, ubah memaksimalkan keuntungan dalam bentuk matematis. Nah, yang diminta perusahaan shader company adalah untuk memaksimalkan. Otomatis keuntungannya itu digabungkan antara keuntungan dari produk ekspor dan produk blueberry. Maka dari itu, bentuk matematisnya adalah berupa $7 X1 ditambah $5 X2 karena kita ingin memaksimalkan keuntungannya. Lalu yang ketiga, membuat hubungan matematis untuk menentukan kedua batasan. Nah, pakai hubungan umum di mana jumlah suatu sumber daya yang digunakan harus lebih kecil daripada atau sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Maka dari itu, di sini kita akan menggunakan tanda kurang dari sama dengan dalam penulisan bentuk matematis dari batasan-batasan yang kita miliki, yaitu next. Tuliskan batasan-batasannya secara matematis. Kita memiliki dua batasan. Kenapa kok dua? Karena kalau kita lihat di tabel yang sebelumnya, kita ada dua jenis sumber daya yang terbatas, yaitu di Departemen Elektronik dan Perakitan. Berarti persamaannya kita juga ada dua batasan. Oke, batasan pertama yaitu waktu elektronik yang diperlukan kurang dari sama dengan waktu elektronik yang tersedia. Maka bisa dituliskan 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 240. Di mana angka 4 dan 3 ini kita peroleh dari waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit. 4 diperoleh dari memproduksi ekspor dan 3 diperoleh dari waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi blueberry atau X2 dan 240 diperoleh dari total jam kerja yang tersedia. Begitu pula dengan batasan yang kedua, yaitu waktu perakitan yang diperlukan kurang dari sama dengan waktu perakitan yang tersedia. Bisa kita tuliskan 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 100. Dalam hal ini kita mengambil dari Departemen Perakitan. Angka 2 diambil dari waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit ekspor dan angka 1 diperoleh dari waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit blueberry. Dan angka 100 tadi diperoleh dari jumlah jam kerja dari batasan-batasan yang tersedia, yaitu di Departemen Pengerjaan Perakitan. Subbab ketiga, solusi grafis bagi persoalan pemrograman linier. Saya, Augustina Patria Wiguna, nomor absen 2, akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga, yaitu solusi grafis bagi persoalan pemrograman linier. Pada subbab yang ketiga ini, terdapat 3 solusi grafis atau 3 metode solusi grafis. Yang pertama yaitu penggambaran batasan-batasan, yang kedua metode garis isoprofit, dan yang ketiga metode titik pojok. Pada subbab yang ketiga ini, saya akan mengambil
masalah atau persoalan dari yang dijelaskan Adel sebelumnya, yaitu masalah Schneider Electronics Company. Kemudian kita masuk pada metode yang pertama, yaitu penggambaran batasan-batasan secara grafis. Langkah yang pertama yaitu kita membuat persamaan. Di sini saya tuliskan persamaan 4x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 240 dan 2x1 ditambah 1x2 kurang dari atau sama dengan 100. Dari mana persamaan ini saya dapatkan? Persamaan ini saya dapatkan dari sini. Nah, pada departemen elektronik, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit export atau X1 yaitu sebanyak 4 jam. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit Blueberry atau X2 yaitu sebanyak 3 jam. Kemudian jam kerja yang tersedia pada departemen elektronik totalnya yaitu 240 jam. Sehingga kita temukan persamaan seperti ini. 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Ini sebagai batasan A. Kemudian untuk persamaan yang kedua ini sama kita dapatkan dari departemen perakitan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit ekspor atau X1 yaitu 2 jam, untuk Blueberry atau X2 1 jam, dan jam kerja yang tersedia pada departemen perakitan yaitu 100 jam. Sehingga kita temukan persamaan 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100, atau kita sebut dengan batasan B. Kemudian kita masuk pada grafiknya. Di sini saya menunjukkan dua grafik. Grafik yang pertama untuk mencari batasan A dan grafik yang kedua untuk mencari batasan B. Nah, kemudian untuk yang batasan A pertama ya. Yang pertama adalah batasan A. Untuk mencari X1 atau export, maka X2-nya atau Blueberry-nya kita nolkan. Jadi seperti ini, 4x1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 240. Karena 3 dikali 0 sama dengan 0, jadinya ini nanti hilang ya. Sisa 4x1 sama dengan 240. X1 sama dengan 240 dibagi 4 sama dengan 60. Nah, karena kita tadi mencari X1, maka 60 ini kita tuliskan titiknya di sini, di garis X1. Kemudian untuk mencari X2-nya bagaimana? Sama. X1-nya kita nolkan. Jadi 3x2 sama dengan 240. X2 sama dengan 240 dibagi 3 sama dengan 80. Kita tuliskan titiknya 80 di sini, di X2. Kemudian kita tarik garis dari dua titik ini tadi, sehingga kita temukan batasan A. Kemudian yang kedua adalah batasan B. Yang pertama kita mencari X1. 2x1 sama dengan 100. X1 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kita tuliskan titik 50 di sini, di garis X1. Kemudian untuk X2-nya, 1x2 sama dengan 100. X2 sama dengan 100 dibagi 1 sama dengan 100. Nah, kita tuliskan titiknya di sini, di garis X2. Dari dua titik ini kita tarik garis. Sehingga ketemu batasan B. Oke. Jadi, jika kedua garis ini atau kedua grafik ini kita gabungkan, maka jadi seperti ini. Titik 50 dan 100 ini dari X2 tadi, yang batasan B. Kemudian yang 60 dan 80 ini dari batasan A. Kemudian dari dua grafik yang digabungkan ini kita cari titik potongnya di mana. Nah, di sini terlihat bahwa untuk X1 itu ketemu 30 dan X2-nya 40. Kemudian garis atau yang diarsir ini merupakan daerah yang layak untuk Schneider Electronics Company memproduksi Blueberry dan ekspor. Jadi, perusahaan dapat memproduksi ekspor sebanyak 30, kemudian memproduksi X2 atau Blueberry sebanyak 40. Metode yang kedua yaitu metode solusi garis isoprofit. Nah, metode ini berbeda dengan metode yang sebelumnya.
Kalau metode yang sebelumnya itu menggambarkan batasan-batasan produksi untuk Schneider Electronic Company. Kalau metode ini dia menggunakan atau memaksimalkan keuntungan. Metode ini bisa disebut dengan metode trial. Misalnya, kita mengharapkan keuntungan sekian dolar gitu. Untuk yang pertama, kita menggunakan persamaan ini. Dari mana persamaan ini kita dapatkan? Persamaan ini kita dapatkan dari keuntungan per unit dari ekspor dan blueberry, yaitu 7 dolar dan 5 dolar. Sehingga ketemu persamaan seperti ini. Kemudian misalnya kita mengharapkan keuntungan 210. Lalu kita gambarkan grafiknya. Titiknya di mana letaknya melebihi daerah arsiran yang sebelumnya apa tidak. Nah, ternyata 210 tadi belum maksimal keuntungannya. Titiknya masih jauh dengan titiknya. Misalnya mengharapkan keuntungan naik nih 280. Kita gambar lagi grafiknya. Apakah dekat dengan titik potongnya atau justru melebihi? Kita gambarkan grafiknya, ternyata masih jauh juga dengan titik potongnya dari penggambaran batasan-batasan tadi. Kemudian misalnya mengharapkan keuntungan 350. Kita gambarkan grafiknya. Perpotongannya, dia dekat dengan perpotongannya apa tidak. Nah, untuk 350 ini semakin dekat dengan perpotongannya, tapi belum maksimal. Maka kita naikkan lagi harapan keuntungan kita. Kemudian misalnya karena 350 tadi masih kurang, maka harapannya ditingkatkan lagi menjadi 420 dolar. Kita gambarkan grafiknya seperti apa. Nah, ternyata dia melebihi dari batasan A dengan batasan B atau batasan yang telah diarsir tadi. Titik potongnya di sini, dia lebih. Kemudian karena lebihnya sedikit, kita turunkan. Misalnya keuntungannya jadi 410. Kita coba gambarkan grafiknya. Ternyata, oh pas, perpotongannya di sini. Jadi dia maksimal keuntungannya. Sehingga didapatkan grafik seperti ini. Nah, di sini titik solusi optimalnya. X1-nya atau ekspornya 30 dan blueberry-nya atau X2-nya 40. Sehingga hasilnya sama seperti metode yang sebelumnya. Perusahaan dapat memproduksi X1 atau ekspor 30 dan blueberry sebanyak 40 buah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah metode solusi titik pojok. Nah, di sini kita menggunakan titik pojok dari grafik yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita arsir. Nah, untuk yang pertama, kita masukkan titik yang pertama yaitu 0. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Keuntungan 7 dolar dikali 0 ditambah 5 dolar dikali 0 sama dengan 0 dolar. Kemudian titik yang kedua ini, X1-nya 0, X2-nya 80. Keuntungannya 7 dikali 0 ditambah 5 dolar dikali 80 sama dengan 400 dolar. Kemudian untuk titik yang ketiga ini kita hitung di akhir. Sekarang kita akan menghitung titik yang keempat ini. Titik yang keempat ini X1-nya 50, X2-nya 0. 7 dikali 50 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 350 dolar. Selanjutnya kita akan menghitung titik yang ketiga. Apakah dia keuntungannya bisa maksimal daripada titik 1, 2, dan 4. Nah, untuk titik 3 ini kita menggunakan persamaan seperti metode yang pertama, yaitu penggambaran batasan-batasan.
Persamaan yang pertama 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Persamaan yang kedua 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100. Nah, untuk memecahkan persamaan ini kita menggunakan eliminasi. Untuk bisa dieliminasi, kita samakan penyebutnya agar bisa dikurangi. Misalnya saya ingin mencari x2 dulu, maka saya akan mengalikan 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100 ini dengan negatif 2 supaya bisa dikurangkan dengan 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Sekarang kita hitung. Negatif 2 dikali 2x1 sama dengan negatif 4x1. Negatif 2 dikali 1x2 sama dengan negatif 2x2. Negatif 2 dikali 100 sama dengan negatif 200. Nah, kemudian kita masuk pada eliminasi. Kita kurangkan dengan persamaan yang pertama. Karena persamaan kedua ini negatif, maka kita gunakan penjumlahan supaya 4x1 ini hilang karena saya ingin mencari x2 terlebih dahulu. 4x1 ditambah negatif 4x1 sama dengan 0. 3x2 ditambah negatif 2x2 sama dengan x2. 240 ditambah 200 sama dengan 40, sehingga x2 ini ketemu 40. Karena x2 tadi sudah ketemu 40, maka saya akan mencari x1 dari persamaan yang pertama tadi. 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Karena x2-nya sudah ketemu 40, maka kita masukkan saja 4x1 ditambah 3 dikali 40 sama dengan 240. 4x1 ditambah 120 sama dengan 240. 4x1 sama dengan 120. x1 sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Nah, jadi titik 3 ini memiliki koordinat x1 30 dan x2 40. Dengan demikian, keuntungan dapat dihitung untuk melengkapi analisis. Untuk titik 3, koordinatnya x1 sama dengan 30, x2 sama dengan 40. Kemudian untuk keuntungannya, $7 dikali 30 ditambah $5 dikali 40 sama dengan $410. Nah, ini keuntungannya lebih maksimal daripada titik pojok yang nomor 1, 2, dan 4 tadi. Sekian. Untuk subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisanti. Terima kasih. Subbab keempat, analisis sensitivitas. Adalah analisis yang memperlihatkan seberapa besar suatu solusi berubah jika terdapat perubahan dalam variabel atau masukan data. Ada dua pendekatan untuk menentukan seberapa sensitif suatu solusi optimal terhadap adanya perubahan. Yang pertama, ada pendekatan sederhana berupa coba-coba. Pendekatan ini itu secara keseluruhan biasanya menggunakan komputer, yang pada setiap kali satu titik data atau parameter berubah. Jadi dia memakan waktu yang sangat lama untuk menguji secara keseluruhan serangkaian perubahan itu. Kemudian yang kedua ada metode pasca optimal yang bersifat analitik. Jadi setelah suatu permasalahan pemrograman linear dipecahkan, rentang perubahan parameter yang tidak akan mempengaruhi solusi yang optimal atau mengubah variabel dalam solusi itu ditentukan dan dapat dilakukan tanpa kita itu harus menyelesaikan keseluruhan masalah. Dia jadi lebih hemat waktu dan bisa digunakan menggunakan software. Contohnya kita bisa pakai Excel Solver. Ini kita lihat ada contoh program B1, yaitu Excel Solver. Dia punya dua komponen utama. Yang pertama ada adjustable cell, yang kedua ada constraint. Adjustable cell itu menyajikan informasi yang berhubungan dengan dampak perubahan terhadap koefisien fungsi tujuan. Sedangkan kalau yang constraint, dia itu menyajikan informasi yang berhubungan dengan dampak perubahan terhadap nilai batasan di sisi kanan atau constraint right hand side. Kemudian aplikasi ini itu bisa
menjawab tentang pertanyaan jika maka yang berkaitan dengan solusi masalah. Tetapi asumsinya kita itu mempertimbangkan perubahan hanya terhadap satu data saja. Berarti informasi sensitivitas tidak selalu dapat diterapkan untuk perubahan-perubahan yang simultan. Kemudian ada perubahan pada sumber daya atau nilai di sisi kanan. Contohnya, kita punya dua kurva ini. Jadi, yang kurva di sebelah kiri, batas perakitannya dinaikkan dari 100 menjadi 110 dengan batasan elektronik yang tidak berubah. Jadi, dia mempengaruhi keuntungan. Jadi kalau batasan perakitannya itu berubah, dia bakal mempengaruhi keuntungan. Bisa naik, bisa turun. Tergantung pada batas perakitan yang kita ubah. Kemudian kalau yang di sebelah kanan, batas perakitannya diturunkan sehingga membuat keuntungannya juga menurun. Yang terakhir dari analisis sensitivitas ada perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Jadi terdapat pengurangan atau peningkatan yang diperbolehkan untuk setiap koefisien fungsi tujuan, sehingga solusi optimal yang kalau optimal itu bisa tetap optimal. Kemudian kita bisa pakai contohnya yang dari kasus shader electronics tadi. Jadi kisaran yang diperbolehkan untuk koefisien fungsi tujuan sejalan dengan perubahan kontribusi keuntungan per unit pada setiap produk yang ditunjukkan dengan kemiringan garis isoprofit pada figur B5 yang juga berubah. Namun, untuk ukuran daerah-daerah layak yang mungkinnya tetap sama. Jadi, lokasi titik pojoknya itu nggak akan berubah. Subbab kelima, menyelesaikan persoalan minimalisasi. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu menyelesaikan persoalan minimalisasi. Dalam sebuah perusahaan, manajer dituntut untuk mencari cara terbaik dalam mencapai sebuah tujuan. Ada dua tipe tujuan, yaitu yang pertama memaksimumkan output. Output di sini bisa berupa profit, jumlah produksi, ataupun revenue, atau yang lainnya. Tujuan yang kedua yaitu meminimumkan biaya atau penggunaan sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut selalu dibatasi oleh sumber daya atau spesifikasi teknis. Contohnya, sebuah rumah makan ingin membuat jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan pekerjanya selagi meminimalkan jumlah pekerja total. Contoh yang kedua yaitu masalah pencampuran, yaitu berapa banyak jumlah setiap bahan yang akan digunakan untuk membuat bahan baru. Masalah yang ketiga, masalah distribusi atau transportasi, yaitu jumlah produk yang akan dialokasikan ke setiap lokasi pemasaran. Dalam menyelesaikan persoalan minimalisasi ada 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan variabel. Di sini kita akan melakukan permisalan, contohnya bahan A kita misalkan X1 dan bahan B kita misalkan X2. Langkah yang kedua yaitu menggambarkan kendala dan menentukan daerah layak. Di sini kita akan membuat grafis atau grafik dari variabel-variabel yang sudah kita tentukan di langkah pertama. Yang ketiga yaitu menemukan titik tujuan. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan solusi yang paling optimal. Nah, kita akan masuk ke contoh soal masalah minimalisasi dengan dua variabel. Di sini ada Cohen-Chemical Inc. Cohen-Chemical Inc. menghasilkan dua jenis cairan kimia untuk mencetak foto. Jenis pertama adalah bahan kimia untuk foto hitam putih yang membebani Cohen 2.500 per ton. Jenis kedua adalah bahan kimia untuk foto pewarna senilai 3.000 per ton. Berdasarkan suatu analisis tingkat persediaan dan sisa pesanan saat ini, manajer produksi Cohen telah memutuskan bahwa paling sedikit 30 ton
bahan kimia untuk foto hitam putih, dan sedikitnya 20 ton bahan kimia untuk foto berwarna harus diproduksi bulan depan. Sebagai tambahannya, manajer mencatat bahwa bahan mentah yang ada sangat mudah rusak dan harus digunakan dalam jangka waktu 30 hari. Untuk menghindari pemborosan bahan mentah yang berharga mahal, Cohen harus menghasilkan paling sedikit 60 ton bahan kimia untuk mencetak foto tersebut pada bulan depan. Tentukan biaya total yang paling rendah untuk mencetak foto bagi perusahaan Cohen Chemicals. Kita langsung masuk pada cara pengerjaan. Langkah pertama yaitu menentukan variabel. Dimisalkan X1 jumlah bahan kimia foto hitam putih, X2 jumlah bahan kimia foto berwarna, dengan tujuan meminimalkan biaya sebesar 2.500 untuk foto hitam putih dan 3.000 untuk foto berwarna. Dengan batasan atau kendala, yang pertama X1 lebih dari sama dengan 30, X2 lebih dari sama dengan 20, X1 plus X2 lebih dari sama dengan 60, X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0 sebagai persyaratan non-negativitas. Kita masuk ke langkah kedua yaitu menentukan daerah layak. Tadi kan sudah diketahui bahwa X1 sebagai jumlah foto hitam putih, X2 sebagai jumlah foto berwarna, X1 diketahui 30, X2 20, X1 plus X2 sama dengan 60. Nah, jika semua poin atau variabel sudah ditentukan titiknya, langkah selanjutnya yaitu mengarsir. Karena tadi ada kata-kata paling sedikit atau sedikitnya memproduksi 20 dan 30, maka arah arsiran yaitu ke kanan atau ke atas. Arah ke kanan atau ke atas di sini menunjukkan lebih dari. Biasanya kalau di SMA matematika itu kita mengarsirnya memakai pulpen yang warna-warni itu. Jadi ketahuan nanti daerah mana yang kena arsir semua warna itu disebut daerah layak. Di sini diketahui dua titik, yaitu titik A dan juga titik B. Titik A merupakan persilangan antara X1 plus X2 sama dengan 60 dengan X2 sama dengan 20. Titik B merupakan persilangan antara X1 plus X2 sama dengan 60, X1 sama dengan 30. Nah, nanti dari dua titik ini bisa dilakukan perhitungan untuk menemukan solusi yang paling optimal. Langkah ketiga yaitu menemukan titik pojok. Tadi kan kita sudah mendapatkan dua titik pojok, yaitu titik A dan juga titik B. Titik A jika ditarik garis lurus, X1-nya ketemu 40, X2-nya 20. Dan titik B jika ditarik garis lurus, X1-nya ketemu 30, X2-nya 30. Biasanya ada titik yang ininya tidak diketahui, maka harus melakukan eliminasi terlebih dahulu. Nah, solusi optimal diperoleh pada titik yang menghasilkan biaya total paling rendah. Karena tadi kan yang ditanyakan meminimalkan biaya produksi. Jadi di sini perhitungannya kita menghitung biaya total pada titik A terlebih dahulu. Persamaan yang pertama tadi, biaya yang diminimalkan adalah 2.500 foto hitam putih dan 3.000 foto warna. Kita masukkan 2.500 dikalikan 40 X1-nya titik A ditambah 3.000 dikalikan 20 ketemu 160.000. Selanjutnya, biaya total pada titik B. Kita masukkan titik B pada persamaan biaya yang diminimalkan tadi. Jadi 2.500 kalikan 30, 3.000 dikalikan 30 ketemu 165.000.
Langkah terakhir yaitu solusi optimal. Kita akan mendapatkan solusi yang paling optimal dari apa yang diminta pada soal. Jadi, biaya yang paling rendah bagi perusahaan Cohen Chemicals adalah titik A. Kenapa titik A? Karena pada titik A tadi terdapat biaya yang paling minimal yaitu sebesar 160. Sedangkan titik B tadi diperoleh atau terdapat biaya yang paling minimal 165. Jadi kan masih lebih kecil titik A. Oleh karena itu, manajer operasi seharusnya memproduksi 40 ton bahan kimia untuk foto hitam putih dan 20 ton bahan kimia untuk foto berwarna. Subbab ke-6, penerapan program linier. Selanjutnya, subbab ke-6, yaitu penerapan pemrograman linier. Pada subbab ini, kelompok kami telah menyiapkan contoh soal beserta jawabannya. Nah, langsung saja kita lihat proses pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dan soal. Adapun soal yang pertama, yaitu soal B1, adalah terkait perusahaan perusahaan yang memproduksi pakaian. Smith, produsen pakaian di Niagara, New York yang memproduksi piyama dan kemeja laki-laki memiliki dua sumber daya utama yang tersedia, yaitu waktu menjahit pada departemen jahit dan waktu memotong pada departemen potong. Pada periode produksi mendatang, pemiliknya, Barbara Smith, dapat menjadwalkan waktu hingga 280 jam pekerjaan mesin jahit dan 450 jam pekerjaan mesin potong. Setiap kemeja yang diproduksi memerlukan waktu 1 jam untuk dijahit dan waktu 1,5 jam untuk dipotong. Sedangkan untuk memproduksi setiap piyama diperlukan waktu 0,75 jam untuk menjahit dan 2 jam untuk memotong. Nah, untuk menyatakan batasan pemrograman linier bagi permasalahan ini secara matematis, kita buat dulu variabel dari produk tadi. Karena kita memiliki dua produk utama, berarti ada dua variabel. Jadi kita bikin X1 yang akan menggambarkan jumlah kemeja yang akan diproduksi dan X2 yang merupakan jumlah piyama yang akan diproduksi. Lalu next, pembahasan batasan yang kita miliki ada dua. Kita memiliki dua sumber dan sumber terbatas, maka dari itu kita juga akan membuat dua batasan. Nah, kalau kita melihat dari batasan penjelasan sebelumnya, bahwa sumber daya yang digunakan akan kurang dari sumber daya yang dimiliki secara keseluruhan, maka dari itu maksud saya sumber daya yang digunakan kurang dari sama dengan sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu kita akan menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Oke, batasan pertama bisa kita tulis 1x1 ditambah 0,75x2 kurang dari sama dengan 280 jam. Nah, di mana batasan ini menggambarkan waktu yang dibutuhkan departemen jahit untuk memproduksi kemeja, di mana satu ini diperoleh dari waktu per unit kemeja, waktu produksi yang digunakan untuk produksi satu unit kemeja, dan 0,75 jam adalah waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit atau satu buah piyama. Lalu batasan kedua yaitu 1,5x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 450 jam. Mohon maaf, ini seharusnya 1,5x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 450 jam. Nah, untuk batasan kedua ini menggambarkan waktu yang diperlukan untuk memproduksi piyama atau X2 di departemen pemotongan. Lalu ada catatan, hal ini berarti setiap piyama membutuhkan waktu 2 jam untuk dipotong. Departemen Keuangan Smith menganalisis angka penjualan serta menyatakan setiap kemeja yang diproduksi akan menghasilkan keuntungan $4 dan setiap piyama akan menghasilkan keuntungan $3. Nah, berarti kasusnya sama seperti kasus di bab 1
di bab 2 bahwa perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, berarti yang harus kita gunakan adalah menambah atau menjumlahkan jumlah keuntungan yang ada, yaitu $4 dari keuntungan per unit kemeja dan $3 dari keuntungan per unit piyama. Maka fungsi tujuannya bisa dituliskan menjadi $4 X1 ditambah $3 X2. Di sini saya akan memberikan contoh soal terkait solusi grafis dari persoalan pemrograman linier. Di sini saya mengambil contoh soal B.2. Kita ingin menyelesaikan masalah pemrograman linier berikut untuk Kevin Kesky Wholesale Incorporate menggunakan metode titik pojok. Tujuannya memaksimalkan keuntungan $9 X1 ditambah $7 X2, kemudian batasannya 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 40, x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 30, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian jawabannya, yang pertama kita menggambar grafik seperti penjelasan metode titik pojok sebelumnya ya. Yang pertama kita ambil titik 0. Di sini kita sebut dengan A. Kemudian selanjutnya kita ambil dari batasan yang pertama, yaitu 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 40. Kita ingin mencari x1 dulu, maka x2 nya kita nolkan. 2x1 sama dengan 40, x1 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, di sini x1 nya 20, kemudian x2 nya 40 dibagi 1 sama dengan 40. Ini X2 nya 40, kita tarik garis. Ini kita sebut dengan titik pojok D. Kemudian kita ambil dari batasan yang kedua. X1 sama dengan 30. Nah, di sini X1 nya 30. Kemudian 3x2 sama dengan 30. X2 sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, ini titiknya kita tarik garis sehingga kita sebut dengan titik pojok B. Kemudian untuk titik potongnya kita sebut dengan titik pojok C. Kemudian kita hitung. Untuk titik pojok A tadi kan 0, maka X1 dan X2 nya 0, maka keuntungannya $0. Kemudian untuk titik B, X1 nya 0, X2 nya 10, ini 0, X2 nya 10, maka keuntungannya 9 dikali 0 ditambah 7 dikali 10 sama dengan $70. Kemudian untuk titik pojok D, X1 nya 20, X2 nya 0, X1 nya 20. Kemudian keuntungannya 9 dikali 20 ditambah 7 dikali 0 sama dengan $180. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, titik potongnya atau titik C ini kita hitung terakhir setelah kita menghitung titik pojok A, B, D. Sekarang kita menghitung titik pojok C dengan menyelesaikan persamaan yang ada. Kita ambil persamaan ini dari batasan yang telah tersedia di soal. Persamaannya yaitu 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 40 dan x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. Persamaan kedua dikalikan dengan min 2. Sama seperti penjelasan di materi sebelumnya, kita menggunakan eliminasi. Nah, kita kalikan x1 ditambah 3x2 sama dengan 30 ini dengan min 2. Jadi ketemu x1 dikali min 2 sama dengan min 2x1, kemudian min 2 dikali 3x2 sama dengan min 6x2, kemudian min 2 dikali 30 sama dengan min 60. Kemudian ini kita eliminasi. 2x1 ditambah min 2x1 sama dengan 0, 1x2 ditambah negatif 6x2 sama dengan negatif 5x2, 40 ditambah negatif 60 sama dengan negatif 20. Kemudian x2 nya negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan 4. Nah, x2 nya ketemu 4.
Kemudian karena X2-nya sudah ketemu, maka kita masukkan X2-nya ini pada persamaan yang kedua. X1 ditambah 3, X2 sama dengan 30. Nah, X2-nya kita ganti 4. X1-nya kita cari, kemudian 3 dikali 4 sama dengan 30. Nah, X1 sama dengan 30 dikurangi 12, kemudian X1-nya ketemu 18 ini. Nah, titik pojok C ini memiliki koordinat X1 sama dengan 18 dan X2 sama dengan 4. Kemudian keuntungannya 9 dikali 18 ditambah 7 dikali 4 sama dengan 190 dolar. Jadi solusi optimalnya adalah ini, koordinat X1 sama dengan 18, X2 sama dengan 4, dan keuntungannya 190 dolar. Ini adalah keuntungan yang maksimal daripada titik pojok ABD. Jadi titik pojok C ini keuntungannya lebih maksimal. Subbab ketujuh, metode simplex program linier. Di subbab yang ketujuh ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex untuk pemrograman linier. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, apa sih metode simplex itu? Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Nah, metode simplex ini juga digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak pembatasan dan jumlah variabel lebih dari 2. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, dalam suatu kolam, setiap periode waktu diisi dengan 2 jenis ikan, yaitu ikan T dan M. Rata-rata berat ikan T adalah 2 kg, sedangkan rata-rata berat ikan M adalah 1 kg. Untuk kedua jenis ikan ini, tersedia 2 jenis makanan, yaitu A dan B. Ikan T rata-rata tiap hari butuh 1 unit A dan 3 unit B. Sedangkan ikan M membutuhkan 2 unit A dan 1 unit B. Jika tiap hari tersedia 500 unit A dan 900 unit B, bagaimana pengisian ikan supaya jumlah berat akan maksimum? Langkah awal yang kita lakukan adalah membuat permisalan. Di sini kita misalkan ikan T menjadi X dan ikan M menjadi Y. X ini memiliki berat 2 kg dan variabel X ini juga membutuhkan 1 unit A dan 3 unit B, sedangkan variabel Y beratnya adalah 2 kg dan membutuhkan 2 unit A dan 1 unit B. Selanjutnya, kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini berasal dari berat masing-masing variabel X dan Y. Maka, menjadi 2X plus Y sama dengan P. 2X ini berasal dari variabel X yang memiliki koefisien 2 dari 2 kilo. Lalu Y ini berasal dari variabel Y yang memiliki koefisien 1 dari 1 kilo. Nah, bentuk ini tadi kita ubah menjadi P sama dengan P min 2X min Y sama dengan 0. Selanjutnya, kita menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala ini berasal dari mana sih? Nah, fungsi kendala ini berasal dari per masing-masing unit A dan B, di mana unit A dan B merupakan gabungan dari variabel X dan Y. Jadi, seperti permisalan tadi, variabel X ini memiliki 1 unit A dan variabel Y-nya memiliki 2 unit A. Maka dari itu, untuk unit A itu sendiri fungsi kendalanya X plus 2Y kurang dari 500. Nah, 500 ini berasal dari stok makanan unit A pada tiap harinya. Untuk di unit B, sama kayak unit A, juga penggabungan dari X dan Y. Jadinya, untuk unit B ini memiliki 3 unit B dan 1 unit B. Maka fungsinya menjadi 3X plus Y kurang dari 900.
Setelah itu, bentuk ini kita ubah dengan menambahkan variabel R dan S. Gunanya apa sih variabel RS ini? Variabel R dan S ini adalah variabel pembantu, di mana fungsinya itu untuk mempermudah kita untuk mengerjakan soal nantinya. Jadi, untuk unit A ini tadi, jika diubah, akan menjadi X plus 2Y plus R sama dengan 500. Sedangkan unit B, jika diubah, akan menjadi 3X plus Y plus S sama dengan 900. Nah, di sini kan ada tabel. Nah, pada tabel ini juga terdapat kolom-kolom, yaitu kolom variabel dasar, kolom P, kolom X, kolom Y, kolom R, kolom S, dan kolom NK atau nilai kanan. Nilai kanan ini berasal dari fungsi-fungsi yang kita buat tadi di bagian angka paling kanan sesudah sama dengan ini. Ini kita masukkan ke NK. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan fungsi tujuan dan kendala ke dalam tabel. Cara yang pertama, pada kolom variabel dasar terdapat variabel P. Nah, jadi kita harus mencari di antara fungsi tujuan atau fungsi kendala ini yang memiliki variabel P. Dan ternyata terdapat di fungsi tujuan. Nah, ini terdapat variabel P, yaitu ini nih, terdapat variabel P yaitu P min 2X min Y. Jadi, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. P sama dengan 1, X sama dengan min 2, Y sama dengan min 1, sedangkan R dan S-nya kosong, karena tidak ada variabel R dan S pada fungsi tujuan. Nah, di sini NK-nya juga 0 karena ini 0. Kemudian untuk variabel dasar R dan S sama seperti pengerjaan mencari variabel P. Jadi variabel R dan S ini terdapat di fungsi kendala ini. Jadi tinggal kita masukin aja. Untuk P-nya ini 0, terus X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 1. Untuk NK-nya 500. Untuk variabel dasar S, P-nya juga 0, X-nya 3, Y-nya 1, R-nya 0, dan S-nya 1. Dan langkah selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Nah, caranya kita harus melihat angka pada tabel mana yang memiliki nilai negatif terbesar. Jika kita lihat pada tabel ini, yang memiliki nilai negatif terbesar adalah min 2. Karena min 2 ini terdapat di kolom X, maka kolom kuncinya adalah X. Nah, langkah berikutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci ini kita peroleh dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi perhitungannya adalah P sama dengan 0 dibagi min 2 sama dengan 0. R sama dengan 500 dibagi 1 sama dengan 500. S sama dengan 900 dibagi 3 sama dengan 300. Nah, lalu kita lihat mana yang memiliki nilai positif terkecil. Ternyata 300 ini adalah nilai yang positif terkecil. Jika kita lihat di kolom kunci, yaitu 3. Maka inilah yang menjadi baris kunci. Karena kolom baris berada di kolom X, lalu angka kunci berada di kolom X dan di baris variabel dasar S,
maka variabel dasar S ini diubah menjadi variabel dasar X. Lalu baris angka di variabel dasar S ini dibagi dengan angka kunci yaitu 3. Nanti hasilnya dimasukkan di baris variabel dasar X. Jadi 3 dibagi 0 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, dan 900 dibagi 3 sama dengan 300. Nah, jadi begini hasilnya. Terlihat perbedaan antara tabel pertama ini dengan tabel yang baru dibuat. Nah, kita sudah menemukan nilai garis baru pertama, yaitu pada variabel dasar X. Selanjutnya, kita menentukan nilai garis baru pada variabel dasar P dan R dengan cara nilai baris lama dikurangi angka kolom kunci dikali kunci baru. Yang pertama, kita mencari variabel P terlebih dahulu, lalu variabel R. Setelah itu, masukkan hasil tersebut ke dalam tabel. Nah, ternyata pada baris P masih memiliki nilai negatif. Jadi kita harus menghilangkan nilai negatif ini dengan cara seperti awal tadi kita mengerjakan. Jadi langkah yang pertama kita mencari kolom kunci di mana yang memiliki nilai negatif terbesar adalah min 1/3 ini. Karena terdapat di kolom Y, maka kolom Y ini adalah kolom kunci. Lalu langkah selanjutnya kita mencari angka kunci. Angka kunci ini caranya adalah NK dibagi dengan kolom kunci Y ini. Nah, ini adalah perhitungannya. Terlihat jika variabel dasar R ini memiliki nilai positif terkecil, yaitu 120. Nah, 120 ini kita samakan dengan 5/3. Karena di kolom kunci ini 5/3 adalah nilai positif terkecil, jadi 5/3 ini adalah angka kunci. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari baris kunci. Karena 5/3 ini adalah angka kunci, jadi otomatis variabel dasar R ini adalah baris kunci. Karena kolom kunci ini terletak di kolom Y, maka variabel dasar R ini akan diubah menjadi variabel dasar Y. Nah, hasil dari baris kunci baru ini atau baris angka variabel dasar Y ini diperoleh dari baris angka variabel R dibagi dengan angka kunci, yaitu 5/3. Setelah kita menemukan baris kunci baru, lanjut kita mencari variabel P dan X, di mana caranya sama seperti cara yang awal tadi, yaitu nilai baris lama dikurangi angka kolom kunci dikali kunci baru. Nah, perhitungannya seperti ini, ya. Nanti hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam tabel yang baru. Perhitungan di slide sebelumnya sudah dimasukkan di tabel ini. Nah, pada hasil akhirnya tidak ditemukan nilai negatif pada variabel dasar P. Ini, di variabel dasar P ini tidak ada nilai negatifnya ya. Kenapa kita harus menghilangkan nilai negatif pada variabel P ini? Karena variabel P ini merupakan suatu variabel yang kita cari untuk menentukan berapa banyak atau berapa maksimal pada ikan tersebut. Nah, kesimpulannya, maka makanan ikan yang dibutuhkan agar ikan mencapai berat maksimum adalah
ikan X membutuhkan 260 kg dan ikan Y membutuhkan 120 kg agar berat keduanya mencapai maksimum 640 kg. Semoga teman-teman semua paham tentang apa yang sudah kelompok kami jelaskan di pertemuan kali ini. Jika banyak kurangnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.